Seputar Al-Quran yang pertama adalah Ahlus Sunnah sepakat bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Jadi kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dia bukan Ahlus Sunnah. Siapa mengatakan Al-Quran itu makhluk? Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tapi Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quran itu kalam Allah, nggak boleh dikatakan makhluk. Nah ini ciri perlu kita ketahui. Jadi seluruh Ahlus Sunnah sepakat bahwa kalam Allah tidak boleh disebut makhluk. Nah dan dalam mazhab Syafi'i, Asy'ari khususnya, nah kecuali kalau mushaf Qur'annya. Kalau mushaf Qur'annya boleh kita bilang makhluk, memang makhluk. Tintanya makhluk, kertasnya makhluk. Nah kalau ada orang baca bacaan si qori, ya memang suara itu keluar dari pita suaranya. Pita suaranya makhluk. Suara yang keluar dari mulutnya memang makhluk. Tapi kalamullahnya tidak boleh disebut makhluk. Baik, yang kedua masih tentang Al-Quran. Ahlus Sunnah sepakat bahwa redaksi dan makna Al-Quran datang dari Allah. Tidak sekali-kali diterjemahkan oleh Nabi Muhammad. Karena ada pendapat yang mengatakan Allah itu bicara dengan bahasa Tuhan yang manusia tidak ngerti. Cuman Nabi yang ngerti. Nah kemudian bahasa Tuhan itu diterjemahkan oleh Nabi dalam bahasa Arab. Tapi begitu ditanya bahasa Tuhannya bahasa apa, yang ngomong sendiri nggak tahu bahasa apa. Nah ini namanya akidah menghayal, saudara. Nah kita kalau bicara akidah, dalilnya mesti qat'i dari Al-Quran atau As-Sunnah. Jangan menghayal. Nggak boleh kita menghayal. Nah ini yang perlu kita ketahui. Jadi Ahlus Sunnah sepakat redaksi dan makna Al-Quran datang dari Allah. Pokoknya kalau ada mengatakan di luar ini, berarti dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, apalagi kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu hasil kong kali kong Muhammad dan sahabat. Ini bukan Ahlus Sunnah, kafir. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh kaum liberal. Dalam buku Lubang Hitam Agama, saudara. Dia katakan Al-Quran hasil kong kali kong antara Muhammad dan para sahabat. Apalagi kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu kitab suci paling porno di dunia. Nah, ini kufrun bawah, kafir kalau dia tidak bertobat kepada Allah. Jadi itu bukan bicara oh ini ciri Ahlus Sunnah, itu ciri Islam. Nah, kalau Ahlus Sunnah, saudara, ya tentunya bagian daripada Islam. Baik, yang ketiga masih seputar Al-Quran. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat Al-Quran itu kamil. Kamil artinya sempurna. Artinya Al-Quran tidak kurang satu ayat pun juga. Jadi kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu kurang atau lebih, maka dia bukan Ahlus Sunnah. Hati-hati saudara, ini prinsip. Bahkan ini bukan prinsip Ahlus Sunnah lagi, prinsip Islam. Bahwa Al-Quran itu kamil. Kalau ada mengatakan Al-Quran itu kurang, Al-Quran itu lebih, Al-Quran yang ada sekarang ini di tangan umat Islam sudah tidak otentik, sudah tidak asli, itu bagi Ahlus Sunnah bukan Ahlus Sunnah, tapi kafir, keluar dari Islam. Jadi mesti diyakini bahwa Al-Quran itu sempurna. Nah, karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang jaga Al-Quran. Dan syamil itu komprehensif, menyeluruh. Artinya Ahlus Sunnah sepakat bahwa dalam Al-Quran itu sudah mencakup seluruh persoalan hukum, baik secara eksplisit maupun implisit, baik secara rinci maupun hanya kaidahnya saja yang diletakkan. Dan itu berlaku sampai hari kiamat. Contoh seperti tadi, zaman Nabi narkoba tidak ada, ganja tidak ada. Tapi jangan pikir Al-Quran tidak memberikan kaidah untuk hukumnya. Dengan adanya khamar, di mana yang merusak akal itu diharamkan oleh Allah, itu menjadi kaidah. Apapun namanya sepanjang zaman, kalau ada yang merusak akal, menghilangkan akal, maka hukumnya adalah haram. Nah itu namanya Al-Quran meletakkan kaidah. Jadi ada kaidah dalam Al-Quran, diletakkan secara global, ada secara rinci. Sehingga Ahlus Sunnah yakin, tidak ada satu perkara hukum pun sampai hari kiamat yang dasarnya tidak ada dalam Al-Quran. Kaidahnya pasti ada dalam Al-Quran. Apalagi kita tahu di antara kaidah yang diletakkan oleh Al-Quran, Al-Quran itu yang pertama selalu menjaga hifdzuddin, menjaga agama. Apa saja yang merusak agama pasti diharamkan. Yang kedua,
hifdzul akal, menjaga akal. Apa saja yang merusak akal pasti diharamkan. Yang ketiga, hifdzun nasal, yaitu menjaga kesucian nasab. Apa saja yang bisa merusak kemurnian nasab pasti diharamkan. Yang keempat, hifdzul mal, yaitu menjaga keselamatan harta. Apa saja yang merusak harta pasti diharamkan. Nah, kemudian masih ada lagi, yaitu hifdzul ard, yaitu menjaga daripada kehormatan. Apa saja yang merusak kehormatan seseorang pasti diharamkan. Masih ada lagi hifdzun nafas, menjaga keselamatan jiwa. Apa saja yang bisa mengganggu keselamatan jiwa pasti diharamkan. Ini namanya kaidah. Enggak peduli itu namanya apa, saudara. Pokoknya kalau dia merusak agama, merusak harta, merusak jiwa, merusak kehormatan, merusak kemurnian nasab, itu semua pasti diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, maka itu Al-Quran kamil dan syamil. Kemudian yang keempat, seputar Al-Quran. Ahlus sunnah sepakat bahwa Al-Quran adalah sumber hukum utama. Tadi sudah kita singgung. Kalau ada yang mengatakan ada sumber hukum, yaitu harus didahulukan daripada Al-Quran, maka dia bukan ahlus sunnah. Jadi kalau bicara akal, akal ada di belakang Quran. Jangan akal ada di depan Al-Quran. Jangan Al-Quran disuruh ikutin akal. Akal yang harus ikut Al-Quran. Yang kelima, seputar Al-Quran. Ciri ahlus sunnah, boleh tafwid dengan tanzih. Tadi sudah kita singgung. Jadi ahlus sunnah sepakat, tafwid itu boleh untuk ayat-ayat sifat. Begitu juga ahlus sunnah sepakat, boleh melakukan takwil dengan tanzih. Jadi kalau ada yang ngotot, tafwid tidak boleh, takwil tidak boleh. Apalagi sampai mengatakan tafwid dan takwil itu sesat. Yang bersangkutan bukan ahlus sunnah. Tidak ada ulama ahlus sunnah yang mengatakan tafwid itu sesat, takwil itu sesat. Jadi takwil dan tafwid itu menurut ahlus sunnah wal jamaah boleh untuk dilakukan dengan syarat harus ada tanzih, tetap mensucikan Allah. Tidak boleh ada tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak boleh ada tajsim, menjasmanikan Allah, mempunyai suatu bentuk seperti makhluk. Itu tidak boleh terjadi. Nah, ini ciri ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau anda lihat ada orang ngotot ngata-ngatain takwil nggak boleh, takwil bid'ah, takwil itu musyrik, dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kalau soal dia lebih suka tafwid daripada takwil, dia nggak mau pakai takwil, silakan, itu haknya. Tapi begitu dia katakan takwil sesat, takwil musyrik, maka kita tahu yang bersangkutan bukan ahlus sunnah. Walaupun dia bersumpah sejuta kali, teriak-teriak, demi Allah, aku ini ahlus sunnah. Kita nggak lihat sumpahnya, kita nggak lihat pengakuannya, tapi kita lihat pemikirannya, kita lihat i'tiqadnya, kita lihat keyakinannya. Kalau pemikiran, keyakinan, i'tiqad ternyata dia tidak sesuai dengan ahlus sunnah, walaupun dia membuat pengakuan sejuta kali dengan sumpah sejuta kali, tetap yang bersangkutan bukan ahlus sunnah. Nah, ini seputar Al-Quran.